Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kembali lagi bersama saya, Bapak Rijal, dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Kali ini kita di pertemuan kedua masuk ke pelajaran Asmaul Husna ya, masih dalam bab yang pertama dengan tema lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya ya. Oke. Nah, mereview pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang iman kepada Allah ya, bahwa kita mengetahui iman secara bahasa itu artinya adalah percaya. Nah, secara istilah iman adalah at-tasdiqu bil qalbi, yaitu percaya dengan hati, wa iqraru bil lisani, kemudian diikrarkan, diucapkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, dan dibuktikan dengan pengamalan. Nah, maka kesimpulannya adalah iman kepada Allah, yaitu kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu adalah Tuhan kita yang menciptakan manusia ya, dan seluruh alam semesta ini. Ya, itu pelajaran yang lalu ya tentang beriman kepada Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada tema selanjutnya, yaitu Asmaul Husna ya. Nah, sebelum kita masuk kepada pelajaran, saya ingin menyampaikan KD dan tujuan pembelajarannya dulu ya. Yang pertama, kompetensi dasar, yaitu yang pertama memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Kemudian meneladani sifat-sifat Allah melalui Asmaul Husna, yaitu ini Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian Asmaul Husna, yang kemudian kalian diharapkan mampu menyebutkan pengertian Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang ketiga, menunjukkan dalil nakli tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang terakhir adalah diharapkan kalian mampu menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Ya, itu adalah tujuan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik, untuk literasi awal ya, kita akan memperhatikan gambar terlebih dahulu. Yang pertama adalah kegiatan belajar. Nih, gambar kegiatan belajar ini. Yang kedua adalah kegiatan menyimak ya. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan tema yang akan kita pelajari ya. Nah, baik, coba kita amati. Gambar ini adalah kegiatan sedang belajar nih. Nah, maka gambar ini sangat berkaitan dengan Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Alim ya. Apa itu Al-Alim? Nanti kita akan jelaskan ya di slide selanjutnya. Kemudian ada nih gambar ketika para murid sedang menyimak penjelasan dari gurunya. Nah, ini juga ada kaitannya dengan pelajaran atau materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, yaitu kita belajar di sini untuk mendengar ya. Di sini belajar untuk mendengar, maka kaitannya dengan Asmaul Husna. Apa kaitannya dengan Asmaul Husna mendengar? Yaitu nama Allah yang namanya As-Sami' ya, yang artinya maha, Allah itu maha mendengar. Mengajarkan kita bahwa kita juga harus banyak mendengar ya, dan juga Al-Alim, maha mengetahui, artinya kita harus berilmu ya, maka kita harus belajar, banyak belajar ya. Ya, itu kaitan gambar ini dengan tema yang akan kita pelajari. Baik, ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama kita
belajar definisi atau pengertian daripada Asmaul Husna ya. Asmaul Husna yaitu berasal dari dua kata bahasa Arab ya, yaitu nih yang Bapak tandakan, al-asma dan al-husna ya. Asma itu artinya adalah nama-nama ya, berasal dari kata ismun. Nah, jadi kata asma di sini adalah merupakan jamak min ismun, yaitu kata jamak ya dari kata ismun. Apa itu ismun? Yaitu nama artinya. Nah, jadi tunggalnya itu ismun, kalau jamaknya itu asma ya. Nah, jadi kalau ismun itu nama, kalau asma itu nama-nama. Pinter ya. Ya, makanya orang Arab ya kalau berkenalan itu kan pertama ditanyakan apa? Ma ismuka? Siapakah namamu? Ismi, namaku. Bla 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 gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua nih. Kata kedua yaitu husna yang artinya adalah baik. Nah, yang baik nih, baik ya. Makanya kita sering mendengar ada seseorang yang namanya Hasan. Ya, Hasan itu artinya baik ya. Husnul khotimah ya, husnul khotimah ya, seseorang atau orang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya. Husnu itu baik, khotimah itu penutupan. Jadi seseorang meninggal dengan penutupan yang baik, akhir yang baik gitu ya. Jadi dapat kita simpulkan ini, maka pengertian daripada Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Oke. Nah, ada berapa tuh? Ada banyak ya nama-nama Allah yang baik. Ada 99. Ya. Sebenarnya lebih dari itu ya, cuma yang harus kita ketahui ya 99 itu. Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang Asmaul Husna, ya, di sini sebenarnya ada video ya, tapi ternyata videonya tidak bisa diputar. Kenapa ya? Nah, jadi di sini temanya mari menghafal Asmaul Husna ya. Jadi kita menyimak Asmaul Husna ya. Maka untuk mengganti daripada slide yang tidak bisa diputar ini, coba Bapak akan menyalakan video dari handphone saja ya. Kebetulan sama videonya. Coba disimak ya baik-baik ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari', ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'izz, ya Mudhill, ya Sami', ya Basir, ya Hakim, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Shakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, baik. ya Wasi'. Itu adalah materi, bukan materi, maksudnya itu adalah Asmaul Husna ya. Lagu nanti kalian bisa hafalkan ya. Kalian bisa cari di YouTube ya. Nanti kalian bisa hafalkan lagu itu contohnya. Ya, nanti kita kalau sudah bisa belajar bersama bertatap muka di kelas, insya Allah setiap tatap muka pelajaran pendidikan agama Islam, kita akan selalu menghafal atau membaca Asmaul Husna setiap hari biar kita hafal. Oke? Baik, sekarang kita ke slide selanjutnya yaitu, nah setelah kita mengetahui dan menyimak tadi banyak Asmaul Husna, sekarang saatnya kita belajar lebih dalam yaitu tentang dalil yang terkait dengan Asmaul Husna
Nih dalilnya ya. Apa sih itu dalil, Pak? Nah, dalil itu adalah landasan pemikiran atau dasar pemikiran. Ya, dalil itu ada dua, dalil nakli dan dalil akli. Ya, dalil nakli yaitu adalah dalil yang tertulis ya, yaitu dalam kitab suci Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah SAW al-hadis ya. Nah, pada kesempatan ini dalil nakli ya. Nah, kalau dalil akli itu apa, Pak? Dalil akli itu adalah dasar pemikiran yang berdasar dari akal manusia, pemikiran ya. Nah, contohnya gimana, Pak? Iman kepada Allah. Kita kan temanya sekarang iman kepada Allah. Ya. Apa contohnya iman kepada Allah itu? Dalil naklinya apa? Banyak ya. Qul huwallahu ahad termasuk dalil nakli iman kepada Allah, bahwa Allah itu esa, satu, ya, tunggal. Kita harus percaya. Kalau dalil aklinya Pak, apa Pak? Dalil aklinya ya berdasarkan pemikiran kita. Misalnya alam raya ini atau seluruh alam semesta ini tidak mungkin ada yang tidak membuat, artinya tidak mungkin ada sendiri, pasti ada yang menciptakan. Nah, dari situlah kita berpikir, oh iya juga ya, nggak mungkin kan alam semesta, dunia dan seluruh isinya ini ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Nah, itu dalil akli namanya. Oke, ya. Sekarang dalil yang terkait dengan Asmaul Husna, perhatikan. Nah, yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 180, ya. Mari kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Oke ya. Nah, Quran surat Al-A'raf ini bisa kalian lihat sendiri di buku ya, di buku ada, di buku paket warna hijau itu ya. Artinya apa? Artinya adalah hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi Allah itu memiliki nama-nama yang baik ya. Dan kita juga diperintahkan untuk apa? Fada'uhu biha. Yaitu diperintahkan untuk berdoalah biha kepadanya. Kepada apa? Yaitu Asmaul Husna. Hanya itu kepada Asmaul Husna. Jadi kita disunahkan atau diperintahkan untuk berdoa melalui namanya Asmaul Husna. Makanya kita sebelum berdoa itu kita kalau bisa memuji Allah dulu dengan Asmaul Husna. Ya, iya. Jadi kalau orang meminta itu kan nggak langsung minta, tapi kita memuji dulu. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah yang Maha Pengasih, ya Rahim yang Maha Penyayang, ya berikanlah hamba rezeki, ya Rozak yang Maha Pemberi rezeki. Ya kita memuji dulu. Nah itu semua adalah Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu Asmaul Husna. Ya. Nah ini adalah dalil Al-Quran ya, dalil Al-Quran tentang Asmaul Husna. Nah, selanjutnya masih dalil nakli ya. Kita hanya membahas dalil nakli di sini. Tadi Al-Qur'an, sekarang hadis. Ya. Nah, ini hadis yang terkait dengan Asmaul Husna ya. Perhatikan ya. Di mana ini hadis itu adalah sabda Nabi ya. Kalau tadi Al-Qur'an adalah firman Allah, kalau hadis adalah sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi tis'atau wa tis'ina isman. Ya, sesungguhnya lillahi Allah itu tis'atau wa tis'ina mempunyai 99. Apa isman? Apa itu isman? Nama. Nah, jadi sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, ya. Mi'ata illa wahidah. Mi'ata itu 100, mi'atan 100, ya. Mi'ah 100. Illa dikurang wahidah. Wahidah itu 1. Jadi 100 kurang 1 99. Makanya 99. Ya.
Man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa yang ahsoha itu menjaga atau menghafalnya, ya, haknya itu kepada Asmaul Husnanya. Ya, jadi barang siapa yang menjaga Asmaul Husna, menghafalnya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Nah, ini motivasi buat kita semua nih, ya. Ayo kita berlomba-lomba untuk menghafal Asmaul Husna. Kenapa? Karena kata Nabi, orang-orang yang menghafal Asmaul Husna itu nantinya akan masuk surga. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2736 dan Imam Muslim nomor 2677. Ya, itu ya. Itu terkait dalil daripada Asmaul Husna, dalil nakli tentang Asmaul Husna, ya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian, kemudian kita mengetahui dalil Asmaul Husna, yaitu dasar pemikiran, maka kita akan belajar apa saja sih Asmaul Husna yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Waduh, maaf, ini kok salah ya? Sebentar. Ininya jadi berantakan nih. Al-Alim harusnya di sini. Nah, ini nyambung nih harusnya. Waduh. Ya udah. Ya, ini nanti akan Bapak share saja ya PowerPoint-nya nah, ke kalian ya. Biar kalian bisa mengetahui sendiri. Ini acak-acakan, maaf komputernya. Baik, kita lanjut ya. Nah, ada 4 Asmaul Husna yang pada kesempatan kali ini kita akan pelajari. Yang pertama yaitu Al-Alim, ya. Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, dan yang ketiga Al-Basir, yang terakhir adalah As-Sami'. Apa itu Al-Alim? Al-Alim yaitu adalah yang maha mengetahui. Al-Khabir yang maha teliti. Al-Basir yang maha melihat. Ya, Al-Khabir ini juga dikatakan maha teliti atau maha waspada. Sementara Al-Basir yaitu maha melihat, dan yang terakhir As-Sami' maha mendengar. Oke? Ya, lanjut. Nah, mari kita memahami arti daripada masing-masing Asmaul Husna yang tadi kita sebutkan. Yang pertama Al-Alim, ya. Al-Alim artinya adalah yang maha mengetahui. Jadi Allah itu adalah Tuhan yang maha mengetahui, ya. Jadi Allah itu pasti mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi, ya. Bahkan yang tampak dan yang gaib, yang tampak dan tidak gaib, yang tampak dan tidak tampak atau gaib. Allah mengetahui itu, ya. Jadi kalau kalian pernah membaca surat Al-Mulk, di situ ada surat ayat yang berbunyi wallahu a'lamu ma fis sudur, ya. Ya. Innallaha pokoknya artinya Allah itu mengetahui apapun yang ada di dalam hatimu, ya. Jadi bahkan di dalam hati pun Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hamba-hambanya. Ya, jadi tidak ada yang lepas dari penglihatan Allah. Ya, itulah makna daripada Al-Alim. Nah, ini poin ketiga, dan pengetahuan Allah adalah tanpa batas, ya. Ya, jadi nggak dibatasin. Misalnya nih, ada seseorang yang hanya melihat makhluk zohir, ya, manusia, ya. Tapi ada juga yang bisa melihat makhluk gaib, hanya melihat setan saja, tapi dia tidak bisa melihat malaikat. Nah, itu kan berarti terbatas. Tapi kalau Allah penglihatannya tidak terbatas. Jin, setan, pocong, genderuwo, malaikat, semuanya Allah melihat, ya. Segala sesuatu apapun yang ada di bumi dan di langit itu Allah pasti melihat, ya. Nah, itulah yang disebut dengan Al-Alim, Allah maha mengetahui, ya. Nah, dalil yang menunjukkan, ya, dalil tadi ingat ya, apa tuh dalil? Yaitu dasar pemikiran, ya. Yang menjadi dalil yang menunjukkan asma Allah Al-Alim terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 59. Nanti di slide yang selanjutnya kita akan bahas dalilnya. Nah, sekarang yang kedua yaitu Al-Khabir.
Apa itu Al-Khabir? Al-Khabir artinya yang maha teliti atau yang maha waspada. Nah, maksudnya apa, Pak? Maksudnya Allah itu mengetahui perkara yang tersembunyi. Semua diciptakan Allah dengan detail dan penuh kecermatan dan kewaspadaan. Jadi kalau Al-Alim tadi hanya mengetahui, ya, tapi Al-Khabir lebih detail daripada mengetahui, ya. Misalnya nih ada satu makhluk yang diciptakan oleh Allah, ya. Allah itu tahu makhluk itu, misalnya nih ada satu ikan, ya, ikan paus atau ikan bandeng misalkan, ya, ikan paus saja deh, ya, atau ikan hiu. Nah, ikan hiu itu Allah tahu berapa siripnya, ya, atau berapa sisiknya itu Allah tahu, ya. Atau kita manusia nih, manusia, kita diciptakan manusia, ya, Allah itu tahu, maha teliti berapa pori-pori yang ada dalam kulit kita. Coba ada yang tahu nggak berapa pori-pori atau jumlah rambut aja deh, jangan pori-pori, jumlah rambut yang ada di kepala kita, ada yang tahu? Tapi Allah itu tahu, ya, berapa jumlahnya. Nah, itulah yang disebut dengan Al-Khabir, bahwa Allah itu maha teliti, mengetahui perkara yang kecil, ya, bahkan sekecil apapun Allah tahu. Ya, itu ya yang dimaksud dengan Al-Khabir, bahwa semua yang diciptakan Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan. Maka dari itu tidak ada sedikit pun atau sedikit apapun yang tersembunyi dari pandangan Allah. Nah, kemudian dalil yang menunjukkan asma Allah Al-Khabir terdapat dalam surat At-Taubah ayat 16. Nanti kita akan pelajari dalilnya. Baik, selanjutnya Al-Basir. Kita memahami sekarang apa sih artinya Al-Basir, maknanya itu apa sih? Nah, Al-Basir ini nih artinya adalah yang maha melihat. Nah, jadi Allah itu maha melihat, ya. Allah maha mengetahui, Allah maha teliti, dan yang ketiga Allah maha melihat. Melihat apa? Melihat segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, ya. Nah, jadi tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Semuanya nanti akan terekam, ya, jejak sepak terjang kita tuh selama kita hidup di bumi itu nanti akan diputar oleh Allah di akhirat kelak. Nah, karena Allah itu maha melihat, ya, dan ingatannya itu sangat jeli, ya, maka nanti di akhirat kita akan dipertontonkan dari hasil penglihatan Allah itu, ya, pencermatannya kepada para makhluk selama hidup di dunia. Ya, paham ya sampai di sini ya? Oke. Itu yang dimaksud dengan Al-Basir, Allah maha melihat. Sekarang As-Sami. Yang keempat nih, yang terakhir, yaitu As-Sami. As-Sami itu apa sih, Pak? As-Sami itu adalah yang maha mendengar, ya. Dari kata sami'a yasma'u artinya mendengar. As-Sami yang maha mendengar. Ya, kalau ini Al-Basir tadi dari kata basoro, ya. Basoro yabsiru, ya, yang artinya melihat, ya. Allah itu maha melihat. Nah, As-Sami artinya adalah yang maha mendengar, bahwa Allah mendengar semua yang ada di langit maupun di bumi, sekalipun suara tersebut sangatlah pelan, ya. Kalian bisik-bisik pun ke teman kalian nih yang di samping kalian, Allah tahu, ya. Meskipun orang ketiga, orang lain tidak tahu kita bisik-bisik, tapi Allah tahu loh. Makanya ya, jangan sampai kita bisik-bisik yang negatif nih ke teman kita, ya. Kenapa? Karena Allah itu pasti mendengar setiap ucapan hambanya, bahkan di dalam hati, ya. Wallahu a'lamu ma fis sudur. Allah itu mengetahui apa yang ada di sudur kita. Apa itu sudur? Hati. Dada kita tuh tahu, ya. Kita bergumam, ya, kayak di sinetron-sinetron tuh, ya, ada voice overnya kan, ada suara hatinya, Allah tahu. Nah, makanya hati-hati ketika kita berbicara. Dalil yang menunjukkan asma Allah nih, yaitu As-Sami. Dalil As-Sami itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Oke, itu ya tadi penjelasan tentang Al-Basir, As-Sami, dan sebelumnya tadi slide sebelumnya adalah Al-Khabir dan
Al-Alim, ya. Nah, sekarang kita ke slide berikutnya, yaitu belajar ayat-ayat yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang pertama Al-Alim, ya, terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 59. Nah, ini dihafalkan nih, surat apa nih? Nanti terdapat di ujian. Ya, di ujian nanti keluar, di ulangan nanti keluar, ya. Setidaknya kalian hafal dalil Al-Alim itu terdapat di Quran surat apa ya? Lebih bagus lagi kalau kalian hafal dengan ayatnya. Nah, sebelum kita menghafal, yuk kita baca bareng-bareng dulu, ya. Yaitu Quran surat Al-An'am 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Shadaqallahul azim. Nah, artinya apa? Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Oke, sekarang yaitu dalil Al-Khabir. Ya, terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 16, ya. Al-Khabir, ya. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Nah, artinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalil Quran yaitu Asmaul Husna Al-Basir surat ayat ke-18, surat Al-Hujurat ayat ke-18. Aduh, maaf nih. Kecepatan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang tengah ya. Wallahu basirum bima ta'malun. Artinya apa? Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, dalil yang ketiga yaitu As-Sami' terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu sami'un 'alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah itu mendengar, ya. Oke. Baik, sampai di sini teman-teman semuanya. Ya, coba nanti Bapak berikan tugas ya kepada kalian semua, yaitu tugasnya adalah coba kalian menyebutkan perilaku-perilaku yang mencerminkan sifat Al-Khabir dan Al-Alim, ya. Al-Khabir, Al-Alim, empat-empatnya deh. Al-Khabir, Al-Alim, Al-Basir, dan As-Sami, ya. Nanti kalian kerjakan di buku, kemudian nanti buku tersebut kalian foto, ya. Kalian kerjakan di buku tulis nih, kemudian kalian foto, kirim ke WhatsApp. Oke, terserah mau kirim ke WhatsApp atau ke email Bapak, terserah, ya. Atau kirim ke Instagram juga boleh. Nih Instagram Bapak nih. Instagram Bapak ya, di DM juga boleh deh, ya. Ya, kebetulan Bapak aktif Instagram juga. Nih, kalian boleh follow Instagram Bapak, yaitu Muhammad Saifur Rijal.
Kalian boleh DM di situ untuk pengumpulan tugasnya. Di foto saja ya, di foto satu foto, jangan banyak, satu foto saja. Ya, oh ya, jangan lupa kalian juga harus follow Instagram Sekolah Wanjulan ya. Oh, Bapak berupa menuliskan di sini ya. Coba bisa gak ya? Kalau nggak salah 179 sang juara ya. Pokoknya kamu cari aja deh ya. Nama Instagramnya itu 179 sang juara. Ya udah mungkin sampai di sini aja penjelasan atau pembelajaran kita di materi yang kedua ini, pertemuan kedua ini. Nanti kita akan lanjutkan kepada pertemuan ketiga, yaitu dengan bahasan masih bab 1, tapi yang pertemuan ketiga adalah meneladani perilaku-perilaku Asmaul Husna yang nanti kalian akan kerjakan tugasnya ini beserta hikmah beriman kepada Allah ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe channel Wanjulan ini ya, dan juga channel Bapak juga di-subscribe ya. Namanya Saiful Rijal SPD. Nah, itu kalian cari di YouTube. Nah, di situ juga ada pembelajaran. Di pertemuan pembelajaran selanjutnya itu pakai YouTube Saiful Rijal, tapi kali ini adalah YouTube-nya SMP 179. Oke? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ditunggu tugasnya ya, SMP 179 bersama menjadi sang juara. Aktafi bihadzal kalam. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.